Ada orang yang mencoba untuk mempertentangkan. Ini persoalan akidah yang harus kita pahami baik-baik. Dan ini juga menjadi perdebatan dari dulu dalam ilmu kalam. Dan juga sudah sering kita angkat dan kita bicarakan di sini. Maka tidak mengapa kalau kita ulang-ulang agar kita semakin paham. Seolah-olah dia bertentangan. Apa contohnya? Ketika ada ayat yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arsy. Berarti Allah berada di atas hambanya. Ini ayat qat'i, persoalan akidah. Sementara ada ayat yang lain yang mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dialah Allah yang bersama kamu dimanapun kamu berada. Di satu sisi ada ayat mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Ada bahkan banyak aliran-aliran dalam ilmu kalam yang menolak ayat ini. Tidak siap untuk menerima bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Padahal ayat, maka ditakwil-takwilkannya lah. Kenapa mereka tolak? Kan ada ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ada lagi ayat lain wa huwa ma'ahum aynama kanu. Dialah Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Bertentangankah ayat ini? Pasti tidak, karena datang dari Allah. Kecuali kalau datang dari selain Allah. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah dia datang dari selain Allah, pasti akan banyak pertentangannya. Tapi karena datang dari Allah, mustahil akan ada pertentangan. Bagaimana cara menjawabnya? Bagaimana cara menyatukannya? Satu bilang di atas, meninggi di atas hambanya, bahkan di atas arsy. Satu sisi dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Itu akan terjawab nanti dengan tafsirul Quran bil Quran. Akan terjawab nanti ketika ayat itu ditafsirkan juga dengan ayat. Maka Allah menyampaikan ayatnya, satu ayat di surat ini, tapi Allah juga menyampaikan hal yang lain yang sebagai penjelas pada ayat yang berbeda. Maka penafsirannya dimulai dari memaknai kata ma'akum, bersama kamu. Yang bersama kamu itu apa? Apakah zatnya atau sifatnya? Kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu zat Allah yang maha mulia. Dan arsy itu adalah yang paling mulia dari semua yang ada. Tetapi ketika dikatakan wa huwa ma'akum, maka bersama kamu di situ, itu bukanlah zat tapi sifat. Dari mana kita tahu? Dari ayat. Apa ayatnya? Ada ayat yang bercerita tentang Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah bersama Nabi Harun alaihi wassalam untuk menghadap Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Hadapi Fir'aun itu, datangi dia, dakwahi dia, karena sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Lalu beberapa ayat berikutnya di bawahnya ada Allah mengatakan begini, pergilah kalian. Allah suruh Musa sama Fir'aun itu pergi, sama Harun pergi menemui Fir'aun, tapi kata Allah, inni ma'akuma asma'u wa ara. Inni ma'akuma, sesungguhnya saya bersama kalian berdua, asma' wa ara, saya dengar dan saya lihat. Berarti yang bersama Musa dan Harun itu apa? Zatkah atau sifat? Sifat, bukan zat. Karena mustahil zat Allah bersama makhluknya, karena makhluknya kotor, makhluknya banyak dosa. Allah itu suci, tidak mungkin ia berada pada tempat yang selain tempat yang suci. Dan bukan karena dia membutuhkan arsy. Nah, ketika kita coba membaca ayat seperti ini namanya tafsirul Quran bil Quran. Maka tidak bertentangan. Ketika dikatakan dia di atas arsy, itu zat yang maha mulia. Ketika dikatakan dia bersama kamu dimanapun kamu berada, tidak ada satu tempat pun di mana kita berada yang tertutup dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat 7 lapis tembok, kunci kuat-kuat 7 lapis tembok itu, bersembunyilah di balik tembok yang ke-7 itu. Allah melihatkah? Allah melihat.
Allah mendengarkah? Mendengar. Berbisik-bisik kita dimanapun kita berada, Allah akan mendengar. Bahkan Allah mendengar apa yang ada di dalam isi hati kita. Belum kita berbicara, baru apa yang terlintas di hati kita Allah sudah tahu. Nah, oleh karena itu ketika dikatakan dialah bersama kamu dimanapun kamu berada, berarti itu adalah ilmunya Allah, pendengarannya Allah, penglihatannya Allah. Maka yang dimaksud adalah sifat, bukan zat. Sementara ayat yang pertama maksudnya adalah zat. Oleh karena itu tidak perlu mentakwil ayat yang pertama tadi dengan alasan tidak mungkin. Karena banyak orang yang mentakwilkannya. Oh, itu bukan istawa tuh, itu istaula. Istaula apa artinya? Menguasai. Allah menguasai arasy. Kalau istawa diartikan istaula, hilang makna arasy di situ. Hilang kemuliaan arasy di situ. Karena ketika dikatakan istawa alal arasy, itu memberikan kemuliaan tersendiri yang ada pada arasy. Karena yang dikuasai oleh Allah bukan hanya arasy. Allah juga menguasai gunung. Mungkin tidak kita katakan kalau Allah menguasai gunung, lalu kita katakan Allah istawa alal jabal. Bisa tidak? Allah menguasai gunung, kita buat istawa di situ. Allah juga menguasai laut. Laut yang begitu luas terbentang itu Allah yang menguasai. Sekarang boleh tidak kita katakan Allahu istawa alal bahar. Istawa alal bahar itu artinya laut. Kita ganti arasy dengan bahar. Kalau memang istawa artinya istaula, bisa? Nah. Karena istawa itu benar-benar maknanya istawa, dan itu memberikan kemuliaan bagi arasy. Karena hanya arasy yang mendapatkan istawa itu. Itu akan kita pahami dari tafsirul Quran bil Quran. Tapi begitu banyak aliran-aliran hanya dengan logika-logika mereka. Oh, tidak mungkinlah Allah di atas arasy. Berarti Allah butuh sama arasy. Siapa yang bilang butuh? Tidak ada Nabi pun menyampaikan Allah butuh. Karena dia berada di atas bukan karena dia membutuhkannya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Allah yang berkuasa fawqa ibadih, di atas hambanya. Berarti Allah tinggi, berada di atas hambanya. Nah, ini maka dengan tafsirul Quran bil Quran, hal-hal yang meragukan kita dalam persoalan akidah, dalam persoalan ibadah, dalam persoalan muamalah, semuanya akan dapat terselesaikan. Dan begitulah keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun keyakinan-keyakinan lain yang sudah mulai mencoba mentakwilkan atau memberikan makna yang tidak punya dasar sama sekali, berarti itu bukan keyakinan Rasul dan bukan keyakinan para sahabat. Dan yang harus kita yakini adalah apa yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya.